1, action. Lu malah diem main sih, HP aja. Diem Lu dulu. nontonin apa sih? Breakdance, video breakdance, YouTube. Ya ampun, ini 2023 nih emang masih eksis breakdance sampai sekarang. Lah, memang sekarang ini gue nggak tahu nih kalau sekarang. Tapi 10-12 tahun lalu ini hits banget bro. Ini populer nih di kalangan anak muda breakdance. Nah, Yang bener lu. lu nggak main sih lu. Nah, informasi nih buat lu ini. Narasumber yang mau kita ajak ngobrol nih kali ini nih. Itu yang gue tonton barusan di video. Seriusan ini. Yang bener lu. Bener, emang lu nggak tahu. Makanya nggak kalau di tahu nih. briefing itu hadir. Udahlah, opening aja dulu daripada kan. ntar dimarahin lagi. Nyampe lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kawan APBD, Kupas Anggota Dewan bareng gua Alpan dan Badri. kayak lu udah makin oke aja. Ente nggak tahu. Kita akan mengupas tuntas sisi lain dari kehidupan anggota dewan. Tentunya itu pasti kisah-kisah yang inspiratif, khusus untuk warga Jakarta. nih, Bang. Betul. Gimana? Dah. Langsung. Lu ikut aja kita ke sana. Yuhu. Ini orangnya. Hah? Ini sama nih ya, atas bawah nih ya. Sama aja ini, satu orang ini. Oke. Iya. Tapi gue kayak nggak asing nih, Jangan-jangan nih yang tadi lu tonton nih. Iya, emang ini. Wajahnya mirip. Mirip kan, familiar kan? Ya. Iya, itu dia. Tapi ntar dulu. Nih di foto nih, gue lihat kayak jadi petinju, kayak model, tapi ini jadi penari. Beliau ini sebagai apa nih? Biasanya mungkin habis nari ninju gitu loh. Oh, gitu. Bisa kan? Oke. Bisa nggak? Iya bisa. Tapi gue udah familiar. Familiar ya, karena udah orangnya memang populer nih di sini nih, populer banget di kawasan ini. Kalau gue tebak nih wajahnya Siapa, mirip. ayo? Atau pas. Betul. Itu dia orangnya. Alpan, Badri. Pak, iya Pak. Sehat. Izin Pak. Tadi kita disuruh nunggu sama Iya. suruh di sini Pak. Udah benar, dingin di luar panas. Iya Pak. Jadi gimana? Mau ngobrol apa kita? Iya, ini kita tadi lihat-lihat foto piala Bapak ini. Ya. Terus sambil kami ngejelasin bahwa ini dulu adalah prestasi Bapak selama sebelum Ya. Bapak menjadi anggota dewan. Benar, ini R16. Ini Southeast Asia. Final. Ada dari Thailand ke Malaysia. Kalau ini itu di acara Murdayapo yang punya PRJ. Oke. Ulang tahun atau apa gitu. Iya. Nah ini Battle of the Year, acara internasional. Di sini di Jakarta. Di Jakarta prelim Indonesianya, tim terbaik Indonesia dikirim melawan tim terbaik di seluruh dunia. Saat itu kita kalahnya di semifinal di Thailand. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih kok Ya. Bapak tahu nama kami berdua ini gimana ceritanya? Saya penggemar YouTube kalian. Widih. Penonton kita anggota dewan. Penonton. Widih. APBD. Terima kasih loh Pak. Sama-sama. Kita sambil duduk yuk. Nah, kawan APBD, sekarang kita lagi bincang-bincang dengan Pak Topas Nugraha Syamsul. Beliau ini adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang tadi kita tonton videonya, kita lihat foto-fotonya. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, Badri, Pan. Iya Pak. Alhamdulillah. Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, berhubung Bapak udah pernah nonton podcast kita nih di Kawan APBD, saya ingin ngejelasin sedikit. Betul. Jadi di podcast ini kita akan membahas tentang kisah inspiratif Bapak sebagai anggota dewan. Nah, sisi lain kehidupan Bapak nih yang bisa diberikan kepada warga Jakarta. Mantap. Semoga benar-benar bisa jadi inspirasi. Itu takutnya nggak bisa jadi inspirasi hidup saya. Bisa, pasti bisa. Ya kan, boleh Bapak ceritain nih. Boleh. Saya sambil lepas jas boleh ya? Boleh, Pak. Dari luar soalnya kita. Boleh. Ini kan tadi kita sempat melihat videonya, terus foto-fotonya. Sebenarnya awal mula masuk ke dunia breakdancer itu seperti apa sih ceritanya itu sebenarnya? Breakdancer. Jadi 2001, tahun 2001. Iya. Terkenal lah video nama dari grup musik Amerika namanya Run DMC. Run DMC itu di video klipnya ada orang namanya Kujo. Dia itu pakai tangan gini kayak UFO, nama gerakannya UFO. Itu terkenal video itu di kalangan-kalangan anak muda yang memang gayanya Amerika dan lain-lain. Oke. Itu SMP tuh kalau nggak salah. Akhirnya kita ada spot, ada wartel saat itu banyak wartel, samping wartel ada lahan kosong. Kita dari video itu anak-anak Jakarta, anak-anak SMP 51 tuh latihan tuh nggak jelas, buk.
Itu awal mulanya breakdance tuh di Jakarta. Di Jakarta. Setelah eranya Voltus and Company. Dulu tuh ada Voltus and Company, ada siapa pantomim kita yang terkenal? Septian. Septian. Nah, era mereka tuh era emas tari kejang dan breakdance di Indonesia. Kemudian hilang, masuk tuh era saya. Gitu. Bapak turut mewarnai itu Pak ya. Turut mewarnai. Jadi kalau cerita-cerita ini cerita-cerita anak kecil. Di B-boy itu, di breakdance itu nickname saya Prince Topaz. Artinya saya nomor 2 tuh. Kalau di kerajaan kan setelah King Prince gitu ya. Oke. Nomor satunya ada teman saya namanya Fabian, dia dari Amerika, dari Virginia. Dialah yang menjadi otak baru breakdance Indonesia saat itu setelah eranya Voltus and Company. Oke. Generasi keduanya lah ya. Generasi kedua. Apa yang jadi pembeda tuh Pak? Kita lebih dulu kan hanya tari kejang, semua yang berbentuk kejang-kejang. Kalau sekarang kita lebih technical. Istilahnya kita nggak circus. Kalau circus itu yang salto, yang mental-mental. Nah kita nggak, kita lebih ke technical. Kita lebih ke transisi, kita lebih ke eksekusi, kita lebih ke pose gitu. Lebih technically lah, lebih teknik gitu lah. Iya. Nah, breakdancer ini kan seni tapi kayak olahraga karena cenderung atraktif terus butuh tenaga ekstra ya Bang. Ya. Sebenarnya ini tarikannya ini olahraga apa seni? Dulu seni dan berkembang menjadi hobi. Instrumen pemerintah melihat bahwa hobi ini bisa disupport gitu. Oke. Ketika sudah disahkan menjadi cabang olahraga. Jadi sekarang itu breakdance sudah cabang olahraga, dipertandingkan di Asian Games, di SEA Games. Dan alhamdulillah atlet kita itu emas. Ada namanya Windy, perempuan tuh, B-girl sebutannya, kalau laki-laki B-boy. Itu kapan tuh? Terakhir kemarin SEA Games. Kemarin baru kan, kemarin di DPRD pas kita HUT kita panggil, itu Windy. Itulah dia yang dulu kecilnya nonton saya breakdance, latihan sama saya. Alhamdulillah sekarang jadi medali emas. Nah, itu yang menginspirasi tadi tuh. Iya. Iya kan? Jadi di era saya itu kita lebih tekankan attitude. Jadi attitude, teknik segala macam. Jadi B-boy ya harus bergaya seperti B-boy. Melihat perkembangannya sendiri nih Pak, kalau yang sekarang udah ada penerus Bapak. Nah, di masa kemasan Bapak sendiri gimana tuh Ya. Pak? Masa kemasan saya dulu dari dalam negeri itu ada acara namanya Let's Dance. Let's Dance itu seluruh kota dari Jakarta, Bandung, seluruh kota di Indonesia tuh ada Let's Dance kota-kota. Juara Let's Dance Jakartanya saya, juara Best of the Best satu Indonesianya saya. Double dong anunya. Double. Jadi setelah juara Jakarta diadu lagi seluruh Indonesia, juaranya saya juga. Tapi di daerah-daerah memang berkembang itu. Berkembang sekali. Nah, sekarang ini masih aktif tapi. Kita punya komunitasnya namanya B-Boy Indo. Apakah Bapak masih aktif di dunia breakdancer ini? Udah enggak. Udah enggak. Kemarin teman-teman minta saya jadi presiden B-Boy Indo, cuman saya bilang saya takutnya itu komunitas satu Indonesia. Saya bilang kalau saya jadi presiden tanggung jawabnya besar, saya waktunya nggak cukup, nanti kalian pada kecewa dan lain-lain. Mendingan yang teman saya namanya Hafid kita dorong. Tapi ada lah ya gerakan-gerakan yang kira-kira masih hafal nih. Gerak-gerakan masih hafal? Iya. Masih. Masih. Cuman pinggang otot yang udah kuat. Cuma udah nggak, Pinggangnya nggak yang nggak sekeren sanggup dulu lah ya Pak ya. Terakhir saya tuh dulu bisa salto-salto lumayan lah gitu. Terakhir saya main bola di Aldiron, ketika saya golin saya mau salto kayak dulu. Waduh, Pas saya salto jatuh pinggang, tarik nih Pak ya. 2 minggu nggak bisa bangun. Aduh. Ya udah nggak berani lagi. Nah Pak, Ya. setelah Bapak menjalani sebagai breakdance tuh, apa nih Pak aktivitas Bapak nih Pak? Jadi setelah lepas breakdance itu masuk masa kuliah. Masa kuliah itu latihan organisasi itu di situ. Saat itu Pak Anies mantan gubernur kita jadi rektor di Paramadina. Kebetulan saya salah satu BEM-nya, tapi BEM kiri lah gitu. Belajar organisasi, masuklah banyak organisasi seperti SAPMA, Pemuda Pancasila dan lain-lain. Saya juga sempat fokus maker dari Golkar, saya partai dan lain-lain. Banyak belajar organisasi, ada PERI, Persatuan Relawan Konsorsiumnya Pak Jokowi saat itu dari Solo menuju ke Gubernur DKI dan lain-lain. Belajar organisasi. Dengar-dengar infonya sempat juga jualan nasi uduk. Oh, itu bisnis. Jadi saya tuh suka bisnis dan ternyata saya suka organisasi. Dua itu saya jalankan terus di sela-sela waktu saya. Dari zaman kuliah, dulu tuh ada tukang bakso enak di Paramadina. Anak Paramadina tuh tahu tuh namanya bakso Ma'ud. Di dalam kampus. Dalam Di kampus. kantinnya. Itu saya yang supply. Tapi nggak ada yang tahu. Saya bilang ke penjualnya, ini lu gue supply selama setiap hari. Kalau habis lu tinggal bilang, lu jualan normal. Itu saya yang supply. Saya udah jualan tuh di situ. Jualan bakso, supply bakso. Terus saat itu masih mie instan itu masih belum banyak modelnya. Ada
geng-geng suka geng-geng instan lah, geng-geng mie apa segala macam itu ada kantinnya. Itu saya yang supply juga, zaman itu belum ada yang rasa rendang apa segala macam, saya yang cariin, saya jualin. Emang suka bisnis. Lepas kuliah ibu saya tuh masak nasi uduknya enak. Saya beranikan diri bisnis buka di lesehan. Dulu di depan toko orang, kalau dia buka kita nggak jualan, kalau dia tutup jam 5 sore baru kita jualan. Itu pasang-pasang tenda, pasang besi-besinya, nata gerobak segala macam. Yang paling sedih tuh kalau pas tutup. Pas tutup tuh capek, jam 9, setengah 10, jam 10, setengah 11. Kalau lagi rame masih kita tungguin orang ngobrol sampai jam setengah 12. Pas udah capek itu tutup, harus bongkar besi, bongkar tenda. Wah, itu mental diuji, Pak. Itu tahun berapa tuh Pak Topas sendiri ketika masa kuliah terus dibarengin dengan jualan nasi uduk juga? Oh, itu nasi uduk selepas kuliah. Oh, udah lulus tuh? Udah, nasi uduk. Okay. Buka di lesehan, depan toko orang. Orang tua ngelihat anak saya usahanya bagus segala macam. Saya bilang ke orang tua, pinjem dong, mau buka di ruko nih. Nanti pelan-pelan dibalikin, dikasih pinjem. Okay. Di situ pelajaran pertama. Jadi kalau F&B udah laku di lesehan, berarti pasarnya orang yang memang mau santai ngerokok duduk lesehan. Ketika saya pindah di ruko di Pondok Kelapa, strategi sekali samping Pizza Hut, gak ada sales. Bangkrut 1 tahun. Duit pinjaman ke orang tua gak bisa diganti. Akhirnya saya menikah. Itu banyak sempat. Nah, ini juga ada ilmu itu menikah itu pelarian jangan-jangan? Enggak. Jadi juga ada ilmu organisasi saya juga saya sadari, ternyata gue suka organisasi. Gue harus lanjutin nih organisasi. Dari mulai situ juga. Jadi teman-teman tuh ada 8-6 orang itu punya warung dan jual bensin eceran, bingung. Juga dari mana nih bensinnya? Okay. Itu saya koordinir, saya yang beli ke Pertamina segala macam saya sebar. Jadi bisnis organisasi jadi satu tuh saya pernah bisnis bensin eceran. Jadi keren. Perjalanannya Bapak setelah nasi uduk bensin eceran. masuk di bensin eceran ini. Itu berapa pelanggan? Wah, ilmunya banyak tuh di situ pelatihan. Berapa banyak pelanggan? Ada 8. Terakhir 6, akhirnya capek lah. Saya menikah. Tapi tunggu dulu Pak. Apa yang jadi pilihan Bapak pada saat itu berpikir untuk menjual bensin eceran nih Pak? Saya ngeliat potensi. Kita orang bisnis, intuisinya pasti ada. Kalau ini jadi duit nih. Oke. Ini jadi duit nih. Nah, gitu. Itu aja. Kemudian saya jalanin. Kemudian di tengah jalan nggak cocok, ya tinggal berhenti. Kan itu aja. Menarik ya Bat ya. Karena biasanya kan anak gerakan, kalau di kampus kalau anak gerakan itu kan biasanya karirnya cenderung masuknya ke politik. Tapi ada masa transisi, abang justru malah jualan nasi uduk, bensin. Itu gimana memadukan itu dua kutub yang berbeda itu? Memadukannya nggak bisa dipadukan sih, memang itu jiwanya. Kebetulan saya jiwanya jiwa dulu zaman kuliah tuh BEM gitu. Saya mau BEM-nya yang konsolidasiin tim-tim bandel nih saya gitu. Pas pemilihan presiden BEM saat itu, datangin saya presiden BEM terpilih. Sebelum dia terpilih, Bang, gue butuh ini nih Bang, masalah segala macam. Karena itu ada geng lantai merah namanya di Madinah. Oke. Nah ini dibawa kendali saya tuh. Terus saya bilang XX, YY mereka. Akhirnya saya bilang pilih yang namanya Denny Firmansyah. Jadilah ketua. Dia ketua umum itu tuh fokus maker saya Partai Golkar. Setelah BEM dia naik ke situ. Kita minggir masuk ke bisnisnya. Berarti Panglima Grilianya ini dulu di masa kuliah Bapak nih ya. Ini saya juga pernah ditulis di salah satu majalah. Saya lupa majalahnya tuh majalah inspiratif juga. Jadi saya nikah, uang hasil amplop-amplop itu. Kalau kita nikah kan buat kita tuh. Orang kondangan nih ya. Orang kondangan. Itu saya belikan truk CDE namanya. Cold Diesel Ankle. Saya punya 1 CDE. Saya beli uang muka doang, nyicil. Atau leasing. Cari kerjaan, ikut ke sepupu saya karena dia yang lainin mitra 10. Ikut beli truk. Dari uang hasil nikah, nyicil, alhamdulillah Allah mudahin, sekarang saya punya 16 unit. Dari 1 truk tuh. Jadi kalau mitra 10 di toko supermarket bahan bangunan, itu dari toko ke toko, dari gudang pusat ke toko, itu truk saya itu kalau kamu lihat. Nah ini Allah mudahin, di sini ada cerita menarik berikutnya. Ada Allah hadir di hidup saya. Jadi saya dari kata-kata teman saya, kejarlah akhirat, dunia kau dapat. Di situ saya mulai. Kantor saya tuh di pasar, cuman 1 kali 2. Itu setiap azan saya udah ada di masjid, ada di musola. Nah di situ berkembang, Allah mudahin. Tapi jiwa asli saya nggak mau saya hilangkan.
Ya gue tetap begini, gue tetap suka kelihatan keren, gue tetap suka pakai kacamata, nggak menghilangkan nilai agama saya. Kemudian saya bikin brand El Fatih namanya, itu Muslim Apparel. Saya pengen kemas orang Islam itu nggak harus melulu sarungan koko begitu, enggak. Orang Islam tuh juga, gue orang Islam. Bisa tampil keren. Gitu gue ikutin sunnah Rasul, tapi ya gue begini, kan gitu. Saya mau kemas menjadi modern, ada El Fatih. Cuman ya ada dinamika bisnis lah gitu. Nah ini masuk ke dalam pemilu saya. Saya sempat mau nulis buku menang pemilu cara saya judulnya. Tapi di perjalanan saya nulis udah nggak sanggup, nggak ada kata-kata dan lain-lain, saya berhenti. Tapi udah ada setengah gitu lah, tinggal saya lanjutin kalau saya mau. Saya punya teknik yang insya Allah kalau orang Islam ikutin, teman-teman ikutin, insya Allah menang. Jadi saya nggak mau langkah saya itu hanya untung elektabilitas atau elektoral. Saya juga mau ada untung akhiratnya. Jadi misalkan bantuan gitu. Saya lebih baik bantunya majelis. Tapi ilmunya di sini yang saya mau tulis di buku. Di setiap tempat yang saya datengin warga-warga, warga saya ke RT 5 Pondok Kelapa, ada masjid nih. Saya datang ke masjid, saya tahiyatul masjid. Datang ke Cipinang Muara RT 1 ada masjid, saya datang saya tahiyatul masjid. Soalnya kata guru saya tahiyatul masjid itu gunanya kayak ngetok pintu Allah, assalamualaikum. Jadi yang saya datengin bukan warga dulu, Allah dulu. Nah itu ilmunya. Datang ke suatu tempat, datengin Allah dulu. Ke masjid tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu baru datengin warga. Itu ilmunya. Saya menang. Saya bukan siapa-siapa. Saya anak Pak Ahmad. Saya bisnisnya cuman bisnis recehan, cuman modal mental. Ada kesempatan Allah kasih di sini momentumnya. Sepupu saya kebetulan Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan. Dari Partai Gerindra juga. Saat itu bapak saya itu DPR RI dari Maros, tapi kalah. Ketika di 2019, sepupu saya bilang, Bang, kakak nggak usah maju lagi, Topas aja. Saya lihat Topas punya potensi. Saya dengar tuh. Langsung saya bilang, Pak, saya siap maju ke politik. Saya jadi penonton selama ini kan. Itu sekitar tahun berapa itu? 2017-2018. 17. 2 tahun lah ya. 2 tahun sebelum pemilu. 2 tahun sebelum pemilu. Di 2 tahun sebelum itu, apa yang membuat Bapak percaya diri untuk maju nih Pak? Untuk mencalonkan diri sebagai ini balik lagi nih ke dunia B-boy. Mentalitas saya tuh udah jadi ketika saya di B-boy. Saya orang Indonesia pertama yang pernah juara dunia. B-boy kita Indonesia. Saya orang pertama yang pernah juara se-Asia Tenggara. Saya orang pertama yang pernah diundang di Best Dance di Singapura Best Dance Crew. Jadi diundang sengaja undangan pemerintah untuk ini tim terbaik Jakarta gitu. Coba mereka mau tanding di luar nih. Bukan tanding, mereka mau kayak kunker lah, tapi kita yang datengin. Oke. Nah, mentalitasnya memang mentalitas ketemu bule gitu. Siapa bilang lo lebih jago dari gua? Kan gitu. Ketemu orang Jepang, siapa bilang lo lebih jago dari gua? Mentalitas itu saya bawa ke politik. Ketika ada kesempatan sepupu saya bilang Topas aja, saya ambil langsung bismillah. Pakai ilmu tadi datang ke masjid, tahiyatul masjid, sama sentuh warga. Selama masa kampanye itu, trik apa yang abang pakai sebagai pembeda dengan calon-calon lain untuk merebut hati pemilih? Wih, sebenarnya nggak jauh beda. Tapi gini yang saya mau ceritain, yang menurut saya menarik, teman-teman perlu tahu. Jadi keluh kesah gimana kampanye kan? Iya, betul. Teman-teman lihat saya sekarang, wajah saya segala macam. Udah? Betul. Ketika kampanye, kebetulan adik ipar saya, adiknya istri saya punya anjing kecil. Di rumah istri saya yang di Cimerak Selatan, Kelurahan Pondok Bambu, 600 meter dari sini. Anjing kecil. Anjing kecil. Saya bilang ke warga, Bu, Pak, itu isu lihat aja saya. Saya orang Kristen nggak kira-kira? Dulu saya masih piara ada jenggot-jenggot lebih panjang dari sekarang. Nah, menghadapi serangan-serangan itu kan dalam politik mungkin hal yang lumrah atau katakanlah ya. Nah, menghadapi itu gimana? Kan itu pasti ada pengaruhnya ke ada dong Hmm. pemilih. Pasti ada siasat-siasatnya. Ada, saya kehilangan suara 6.000 margin error saya. Saya target 10.000, kehilangan 6.000. Berarti 60% margin error saya di Jatinegara. Sosmed ini udah merajalela juga. Nah, Bapak juga turut nggak nih Pak menggunakan sosmed yang sekarang juga di era digital nih udah sangat populer bahkan? Saya ikut alhamdulillah belajar dan itu diperlukan. Katanya siapa yang bisa mengendalikan media, mengendalikan dunia gitu kan? Ikut kita belajar. Sekarang saya punya instrumen media, main di medsos, di TikTok segala macam. Tapi waktu kampanye pakai itu, waktu kampanye cuma YouTube.
YouTube saya pengennya ya sekedar ada cerita waktu kampanye. Oke. Cuman YouTube aja. Nah, dalam perjalanan waktu kampanye itu ada nggak misalnya konstituen kan biasanya datang nih, Pak tolong dong anak saya sakit nih, Iya. Pak tolong dong saya ditampar Sering. suami saya, Sering banget. diusir istri saya misalnya. Itu ada kisah-kisah itu? Ada. Ada. Misalnya kayak apa, Pak? Jadi istri ada saat ibu-ibu sama nyamperin saya gitu. Heeh. Panjang lebar ternyata saya tangkap maksudnya ibu-ibu ini dia mau minta saya rujukin sama suaminya. Oh, Ternyata jadi mediator suaminya ya? tuh tim saya, Astaga. koordinator kecamatan saya. Malah salah satu yang diadukan nih. Iya. Ini sedikit Akhirnya udah saya rumit juga nih. panggil, saya panggil Lalu? suaminya, saya kasih dalil-dalil dikit kan gitu. Lo ini lakuin lagi, lo lagi mau lakuin hal yang paling dibenci Allah dan paling disukai setan. Ini kalau lakuin setan naik pangkat nih. Gue bilang. Oke. Lo udah baikin lagi juga kalau lo baik keluarga dia ntar milih gue. Jadi ada politiknya Tetap juga ada masuk. sisi-sisipannya ya. Iya. Ya udah akhirnya rujuk alhamdulillah. Nah, merefleksi dari Bapak yang Bapak lihat di lapangan, aduan masyarakat, apa yang Bapak bawa nih Pak ketika Bapak menjadi anggota dewan? Ya. Khususnya di Komisi D ya. Ya. Di Boleh Bapak awal di A. Ya, Awal di menceritakan ketika di Komisi A, refleksi Bapak mendapat aspirasi dari masyarakat, aduannya itu apa yang Bapak bawa tuh Pak? Jadi sebelumnya gini, saya mau ada masukan saya untuk Menteri Dalam Negeri Ya. terkait yang saya selama ini latihan gitu di DPRD. Ini ada yang salah dalam cara kita bernegara. Contohnya, Dapil 5, Duren Sawit, Kramat Jati, Jatinegara. Masyarakatnya kan ini butuhnya bukan tok banjir, Ya. bukan tok urusan pemerintahan lancar, bukan tok urusan badan usaha milik negaranya kontributif untuk sekitar dan lain-lain. Bukan begini. Ini masalah setiap dapil itu atau warga itu semuanya. Sedangkan ketika anggota dewan terpilih diklasifikasikan ke dalam komisi-komisi. Komisi A. Misalkan dapil 5 nih. Kemarin dapil 5 yang menang 10 orang. Ada 6 orang di komisi D. Misalkan 4-nya di komisi A. Berarti kan cuma bisa bantuin urusan pemerintahan dan pembangunan. Masalah kan nggak selesai di sini. Jadi menurut saya ada yang salah, mereka pasti lebih tahu, panggil yang pinter-pinter untuk bagaimana nih biar beres. Karena apa? Karena saya di Komisi A, ternyata ketika saya turun ke lapangan, permasalahan kita banjir. Oke. Nggak ada urusannya sedikit itu masalah bikin kakak 2 hari, 3 hari, itu cuma sedikit. Yang kalau mereka kita tanya, apa yang perlu dibantu? Banjir. Alhamdulillah saya bisa buat pintu air yang sudah belasan tahun tuh mereka banjir. Kita setelah buat nggak banjir. Itu di kawasan mana? Duren Sawit. Duren Sawit. Alhamdulillah di sini dari samping masjid ini dulu nih Masjid Al-Kusuf banjir. Seketika saya pindah di sini saya masih Komisi A, langsung kita buat sodetan dari samping masjid nih sampai ke kali Pondok Kelapa. Alhamdulillah masjid udah nggak banjir. Lewat Komisi D dengan Saya masih di Komisi A. Komisi A. Tapi saya juga harus mengapresiasi itu komunikasi yang dibangun sama teman-teman SDA ternyata baik. Biarpun saya Komisi A. Iya. Banyak dan saya di Duren Sawit di dapil saya lumayan terkenal urusan banjir Bang Topas, sedangkan saya di Komisi A. Akhirnya saya pindah ke D. Akhirnya hal itu yang memicu Bapak Pindah ke D. pindah ke D. Saya di zaman Komisi A, saya sering banget sidak-sidakin kelurahan. Ada lurah Klender tuh saat itu saya ketemu. Saya datang, anak buahnya saya tanya, saya kasih pemerintahan, Pak Lurah kemana? Pak Lurah lagi giat Pak sama Pak Camat. Oh gitu, oke. Sambil saya lanjutin sidak, saya telepon Camat. Pak Camat lagi di mana? Saya lagi di ini Pak. Oh nggak giat sama Lurah Klender. Oh ya udah, berarti bohong. Datang saya maki. Saya bilang, saya nggak mau APBD gaji orang-orang kayak sampean. Ini lihat nih warga. Bikin KTP, bikin surat kematian 3-4 hari lu ngejim. Dan APBD ya Pak ya, padahal APBD. ada Alpan dan Badri nih Pak. Nah, kawan APBD. Kawan APBD ini harus bantu ini. Kapan-kapan ikut saya sidakin lurah-lurah. Boleh nih Pak. Jadi kawan APBD ikut bersama Bang Topas sidak kelurahan, itu keren itu. Ntar lurahnya kabur lagi kemana? Emang sengaja kita mana yang kabur mana yang enggak kan gitu. Ngelihat apa aura Bapak sendiri ketika masa-masa kerja kedewanan nih tegas ya, Tegas. keras. Iya. Suaranya melengking gitu. Di komisi juga suaranya agak melengking dibanding yang lain gitu. Mungkin itu karakternya ya kali ya. Atau memang hasil bentukan masa lalu itu. Satu hasil bentukan masa lalu sudah pasti. Tapi yang saya lihat sih rata-rata orang-orang tegas atau keras kayak saya gitu berusaha keras
Karena hatinya itu lembut. Kita untuk menutupi kelembutan hati kita harus bersikap tegas. Karena saya itu gampang sedih, gampang tersentuh hati saya. Kalau untuk urusan-urusan gitu. Wah, kayak misalkan ada perempuan gitu, misalkan disakitin di pinggir jalan. Marah kan pasti kita, enggak, jangan minimal. Bahannya mau ngayomi aja. Iya. Saya tuh gampang, hati saya tuh gampang banget sakit hati atau tersentuh dan lain-lain. Mungkin itu, jadi saya tutupi dengan saya harus bersikap tegas, adil, segala macam. Nah, akhirnya sampai ada opini nih Pak, kalau Bapak dikenal sebagai pemuda galak tuh gimana tuh Pak? Sekitar sini tuh Iya. kenal banget tuh. Santer banget nih Pak. Muda galak. Harusnya kan anggota Dewan Galak. Contoh kasus kenapa saya dibilang galak. Jadi lagi musrembang kelurahan. Berarti seluruh RW yang ada di kelurahan itu ikut. Seluruh RT yang ada, LMK ada. Kebetulan Kasat PLSD lagi kena Mas hari itu. Pas di Zoom semuanya hadir dan nonton. Saya nggak suka karena jawabannya, Pak, bukti kerja saya lihat aja tuh sedimen Pak, udah kita tumpuk di pinggir jalan. Saya marah. Saya langsung bilang, kamu, asal kamu tahu ya, sedimen tuh kamu tumpuk tuh 7 hari 8 hari. Kamu biar apa itu kamu tumpuk? Biar kamu kelihatan kerja. Saya bilang. Saya tanya sama kepala dinas Anda, harusnya protapnya 2 hari 3 hari maksimal udah diangkat dibuang. Gitu. Oh, jadi setelah dikeruk itu dikarungin, ditumpukin di situ. Kamu coba lihat kalau di setiap got-got ada sedimen tumpuk berapa hari itu baru diangkat. Dari situ tuh Bapak tuh akhirnya dari tegas itu. Dari situ mungkin. Dan RW pernah ketemu saya di Pondok Bambu satu kelurahan. Ada lurah yang kita ada RT yang saat itu masih COVID, level berapa gitu, tapi sudah boleh kerumunan, tapi pakai masker, jaga jarak dan lain-lain sudah boleh. Bikin acara Islam lah, haul dan lain-lain. Dilaporkan oleh si lurah ini, masa lurah? Warganya bikin haul, yang penting kan protapnya dijalankan. Dilaporin polisi. Wah ini gimana sih pimpinan, panggil aja, kamu jangan begitu. Gitu. Telepon polisi. Mereka minta ini udah kooperatif. Saya tawarkan ke wali kota. Ini kalau pemerintahan kita biarkan begini, ini mereka nggak akur, nggak akan kesian masyarakat. Mending kamu ganti. Diganti. Oh saya tahu kenapa saya dibilang anak muda galak. Kenapa tuh? Jadi saat itu Banjil Kanal Timur nih. Ini kalau kita sadar nih Pemprov, ini bisa jadi pasar terpanjang se-Asia Tenggara Pak. Dari ujung sepanjang Banjil Kanal Timur nih dari Pasar Gembrong tuh sampai ke Pondok Kopi itu semuanya BKT, semuanya orang dagang. Di dapil saya nih ada Banjil Kanal Timur namanya BKT. Ya kalau malam sendiri kan juga rame itu Pak. Rame banget. Nah saat itu sama COVID level 4 atau level 3, pokoknya udah boleh kerumunan, tapi harus pakai masker, ada cuci tangan. Itu mereka semua mengadukan ke saya, ketemu di sentral BKT, ratusan pedagang itu, Pak kita nggak bisa makan Pak. Kita kalau disuruh berhenti dagang kita nggak bisa makan. Polisi semua menentang, bikin pos nggak boleh dagang. Akhirnya saya bilang hari itu beberapa hari itu kita dagang. Biar polisi urusan saya. Saya samperin polisi, saya samperin kasih pemerintahan, saya bilang penurunan COVID kita sepakat. Saya sepakat, pedagang semua sepakat, negara sepakat, kedokteran sepakat, nggak ada yang nggak sepakat penurunan COVID. Tapi kalau dilarang mereka jualan, mereka makan dari mana? Sekarang biarkan mereka bekerja, tugas kita memastikan mereka mematuhi protokol kesehatan. Betul. Akhirnya dibolehin. Tapi itu sepanjang jalan itu tempat cuci tangan, sepanjang jalan orang pakai masker. Saya bilang mau nggak mau kalian daripada nggak jualan. Iya. Tapi Bat ada yang menarik nih ya, kalau gua ngeliat Pak Topas sendiri nih, ibaratnya buah durian nih. Apa tuh? Keras, menyeramkan gitu kan. Tapi isinya enak banget. Hatinya lembut. Bisa. Buah durian. Peres dikit. Kenapa nggak buah yang lain? Buah durian lu tahun diri kan? Kalian belum minum ya? Iya. Aduh, maafin. Anom mana Anom? Nom? Siap. Waduh. Mantap. Minumannya sudah datang berserta kue. Terima kasih. Jadi enak kita. Buat sendiri loh ini dia. Buat sendiri Pak. Tapi gayanya necis juga nih ya. Enggak, ini Anom yang buat. Mas Anom yang buat. Oh iya. Gayanya necis nih Pak ya. Duduk sini. Siap. Necis banget nih. Necis boleh, tapi harus yang benar. Oh gimana tuh Pak? Kan salah Pak? Salah Tom, pakai topinya sebentar. Aduh, padahal udah mirip. Nah, jadi ini esensinya topi ini melambangkan kedewasaan dan intelektualitas. Masa orang intelektualitas dan dewasa makanya begini? Ditutupin ya. Dan ini saya inget-inget nih Pak. Ini saya nggak asing nih ngeliat dia nih Pak, nih wajahnya nih Pak. Gimana nih Bapak bisa kenal nih Pak sama dia nih Pak? Dia kebetulan teman-teman anggota. Akhirnya udah sini gabung gitu ya, no. Pernah ikut nggak Bang?
Iya saya inget banget nih, Gue baru sih inget ya. makin lama makin kelihatan Wah, nih. Kayaknya gue pernah kenal di mana gitu. Kan saya juga pernah Ini udah kenal lebih nih. baik lagi nih sekarang udah ngikut sama Bapak. Dulu nih kalau yang saya inget dia ini tukang rujak sama Oh iya benar. Iya nggak, benar. Ondel-ondel. Di episode sebelumnya pernah ada juga nih Pak. Iya betul. Sekarang Pak. Itu ketemu lagi. ondel-ondel, Pak, dulu kita. Intinya harus bisa apa aja ya, no? Iya betul. Dulu sempat Wah. jadi ondel-ondel cuma ditangkap bang sama satpol. Hari-harian. Iya, sampai berarti mending sekarang sini. udah lebih baik. Iya, loh. mencoba ngelamar di bapak jadi karyawan nih. Oh, gitu. Dulu terima, cukanya kenceng bang. Wah, lebih baik ya. Alhamdulillah, Tapi Bang. lu keren hari ini. Oh iya. Walaupun kayak gini juga harus keren bang. Oke, sip. Udah kayak musisi lu sekarang. Amin. Gitu jadi Nom. Iya, Pak. Ini pakai topi begini. Oh siap. Karena ini juga salah satunya buat matahari. Kalau kamu begini matahari ke mata kamu langsung. Iya. Hitam pak jidat. Gini nih. Tuh lihat lebih ganteng nggak? Iya. Ini gaya-gaya Eropa nggak bro? Ini kalau bajunya tuh lihat, ini gaya-gaya Mexican American. Yo, Iya. lu mengingatkan bapak yang dulu nih. Iya sebagai betul dance. sekali. Set. Setia sama bapak. Gue ikutin gaya lu sekarang. Siap kalau gitu. Nom, sekalian bawa baju Oh saya. ya Nom. siap. Laundry apa ya? Iya, Oke langsung siap. laundry. Terima kasih nih Mas Anom. Waduh. Naik gaji kamu Nom. Oh, Waduh. Alhamdulillah. Nah ini balik lagi nih Pak. Iya. Ngomongin soal topi fedora ini. Ini sebenarnya pelengkap fashion Bapak aja atau memang hobi yang kalau mau pakai itu bisa ngambil random aja gitu pakai jalan gitu atau Jadi kalau awal ceritanya itu saya suka fedora karena saya kebetulan suka sama karakternya Italian American. oke. Orang-orang Itali di Amerika tuh dia dandanannya rapi, selalu rapi, pakai topinya menunjukkan bahwa mungkin strata sosialnya dan lain-lain. Jadi saya suka fedora nih karena Italian American awalnya. Kemudian saya pakai di rapat-rapat itu karena ya saya suka. Jadi gini, pernah di Instagram ketika saya pakai topi fedora tuh ada netizen bilang itu nggak cocok, itu nggak cocok Pak dipakai di dalam ruangan. Nah, langsung saya jawab di situ. Jadi topi fedora yang saya pakai ini fungsinya sama persis sama seperti peci untuk menutupi angin biar nggak kepala karena cuaca ruangan sangat dingin. Kemudian untuk menambah kedewasaan, intelektual, kan begitu. Jadi esensinya sama. Kenapa orang pakai peci boleh, pakai fedora nggak boleh? Gitu. Ya di beberapa foto jadul kan di zaman-zaman Belanda masuk itu kan kita juga ngelihat tuh ada tokoh-tokoh Betul. pakai topi fedora begitu. Ya. Itu filosofisnya sebenarnya simbol derajat orang lebih tinggi atau gimana sih? Betul, menunjukkan kedewasaan dan intelektualitas. Ceritanya gitu. kalau zaman dulu itu ya yang pinter-pinter, yang open mind dan lain-lain, ya pakainya fedora. Kalau di Inggris tuh anak-anak kecil itu yang kos kakinya tinggi sampai sini pakainya topi pet kan. Iya, iya. betul. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka udah pakainya fedora. Jadi melambangkan kedewasaan dan intelektualitas. Di beberapa foto Pak Habibie juga kayaknya ada ya? Betul. Kita nggak perlu pertanyakan lah intelektualitas Pak Habibie. Iya, iya, iya. Dan kacamata ini saya pakai itu bukan sunglasses, bukan kacamata untuk di outdoor matahari. Ini kacamata indoor. Ya. Seluruh kacamata yang saya pakai di ruang rapat itu kacamata indoor. Tapi jadi salah satu ikonik Bapak nih. Alhamdulillah. Kalau jadi rapat-rapat komisi dengan gayanya yang necis, nyentrik. Jadi kata orang yang ngajarin saya masuk politik itu harus punya warna. Saya udah punya warna sebelum saya masuk politik. Jadi warna saya nggak mau warna itu kehilangan makna. Warnanya apa? Ya saya dress up orangnya. Saya nyaman dengan looking good gitu dan lain-lain lah. Oke. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang penting kerja saya benar. Betul. Gitu. Dan ternyata bukan hanya sekedar hobi yang random asal pakai aja ya. Enggak dong. Ada pesan ininya juga ya. Ada ilmunya. Iya, iya, Jadi iya. kalau di Amerika tuh ada namanya fashion police. Itu khususnya untuk ngebenerin yang salah-salah fashionnya. Jadi ada ilmunya semua. Gitu. Dan Bapak turut serta di situ ya. Kebetulan ngerti ya mengimplementasikannya dengan benar. Memang sejak muda suka pakai itu atau Sejak muda. Oke Pak, Ya. melihat tadi perjuangan Bapak yang udah sedemikian rupanya itu cukup baik menurut kita Alhamdulillah. dan teman-teman menjadi contoh. Nah Pak, boleh dong Pak kasih pesan dan motivasi nih Pak untuk kaum muda di Jakarta nih Pak. Kesan-kesan dan pesan-pesannya itu seperti apa sih Pak kalau dari Bapak sendiri? Iya. Pesannya gini. Saya sebagai anak muda gitu, saya lihat dari sudut pandang saya sebagai anak muda. Jadi anak muda itu pertama tidak boleh apatis pada politik karena kita bicara nih ruang lingkup politik betul, kan. betul. Anak muda ini harus aktif. Jadi anak muda nggak boleh apatis karena kita lah yang penerus pemimpin instrumen bangsa di masa yang akan. di masa yang akan datang. Kedua, anak muda itu
Kita anak muda harus lebih kritis karena kita masih muda. Kita anak muda harus lebih giat, harus lebih banyak mundur daripada yang tua karena kita masih muda. Dan ketiga, kita harus lebih vokal. Karena kita landasan berpikir kita masih sempit. Udah, yang penting kita belain dulu aja kan gitu. Iya. Gimana nanti ke depannya kita belajar dan lain-lain itu kan upaya menambah ilmu dan lain-lain. Iya. Penting satu, yang penting nggak boleh kurang ajar sama yang lebih tua dan harus menghormati. Pinter boleh, sombong jangan. Nih, Terbaik. itu kata kuncinya di situ tuh, Pinter. kunciannya. Pinter boleh, sombong jangan. Sombong jangan. Tadi yang gue tangkep nih, Bat. Gak boleh apatis, kritis, dan harus solutif. Betul. Weh, ini benar. Mantap, mantap. Itu jadi pemuda yang baik. Siap. Mantap. Terima kasih banyak. Sukses untuk Bang Badri dan Tobas. Alpan. Amin. Terima kasih ini sudah dikasih waktu buat ngobrol banyak hal di sini. Makasih, Mas. Mulai dari zaman Pak Topas masih muda, masih mahasiswa, kemudian beralih sampai sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Tentu ada banyak pesan ya, banyak pesan yang disampaikan ke masyarakat Jakarta, anak-anak muda khususnya, dan insya Allah banyak manfaatnya. Amin, amin. Untuk kawan APBD di rumah. Mantap kawan APBD. Terima kasih, Pak Topas. Terima kasih. Oke, kawan APBD, jangan lupa subscribe, komen, cek loncengnya. Ting ting. Sampai jumpa lagi di kawan APBD selanjutnya bersama gua, Alpan dan Badri. Badri. Mantap.